Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Berjumpa kembali di acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani. Saya Abu Jimmy dan alhamdulillah sudah ada Pak Kiai. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat. Ustaz, sebaliknya gimana? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Jadi kali ini akan membahas tema sukses dengan tuyul yang akan dibawakan oleh beliau. Silahkan Pak Kiai. Iya. Ini judulnya itu kok sukses dengan tuyul-tuyul kayak apa ini? Ya, kita memang perlu menggunakan konsep tuyul. Ya, tuyul itu kan berarti T U Y U L. Berapa? 5 huruf ya? 5. Sukses dengan tuyul. Sukses dengan tuyul itu kalau kita ingin sukses ya harus menggunakan konsep tuyul itu tadi. Saya ambilkan ayat yang menjelaskan tentang T. T-nya tuyul ya. Nah, T itu kepanjangannya tekun. Dari T-nya tuyul itu tekun. Saya ambilkan ayatnya ayat 69 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Walladzina, mereka orang banyak, jahadu yang sungguh-sungguh, fina di dalam menuju kepada jalan kami, lanahdiyannahum niscaya kami betul-betul memberikan hidayah kepada mereka, subulana tentang jalan kami, tentang jalan kami itu. Ini ayat ini diakhiri wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, betul-betul menyertai mereka yang senantiasa berbuat baik. Jahadu di sini artinya mujahadah, artinya sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh tanpa ketekunan itu tidak mungkin. Jadi tuyul T-nya ini saya ambilkan sebagai konsep sungguh-sungguh. Kalau kita ingin sukses apa saja, sukses duniawi, sukses ukhrawi, itu harus ada T yang artinya tekun. Tekun dalam apa saja, tekun dalam usaha duniawi pasti sukses. Allah Ta'ala menyiapkan jalannya. Kalau tekun tentang ukhrawi itu pun jelas sukses. Allah Ta'ala menyiapkan jalannya. Ini bahasa tekun ya. Dari T-nya tuyul itu T adalah tekun. Al-Qur'annya jelas. Kalau kita ingin sukses harus senantiasa mujahadah, senantiasa tekun di dalam usahanya. Kemudian ulet Al-Quran juga memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada kita. Saya ambilkan di ayat 16 surah Jin. Wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Di surah Jin ayat 16. Wa allawistaqamu, dan artinya mereka senantiasa istiqomah halat tariqati, dalam menempuh jalan ajaran Islam, tentunya jalan Al-Quran, jalan agama Allah, jalan agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, yakni ajaran Islam. Alat tariqati la asqainahum, niscaya kami memberikan minuman kepada mereka, ma'an ghadaqo, air yang sangat yang menggelontor, asal makna ghadaqo. Artinya apa? Air yang sangat banyak di sini mengisyaratkan ketika seseorang itu
senantiasa ulet di dalam menjalani segala sesuatu dan mengikuti aturan Al-Quran, mengikuti aturan Al-Hadis, maka Allah Ta'ala akan menyiapkan rizki yang mudah dan siap digelontorkan untuk orang yang ulet ini tadi. Jadi istiqomah wa allahu istaqomu di sini adalah kita perlu istiqomah. Istiqomah itu aliasnya ulet. Kayak apapun kita diuji, kayak apapun kita mengalami kesulitan, tetap istiqomah. Itu dari U ya, dari T, U, kemudian Y. Orang itu harus punya konsep yakin di dalam menjalani hidup, kehidupan dan penghidupan. Baik ilmu yakin, kalau ta'lamuna ilmal yakin, atau yakin, atau ilmu yakin. Tsummalatarunaha ainal yakin, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada bahasa ilmu yakin itu artinya teori yakin, kemudian ainul yakin itu berarti praktek yakin, nanti inna hadza lawa haqqul yakin itu adalah sebagai buah yakin. Kehidupan ini harus dengan dasar yakin, apapun itu wujudnya. Makanya di dalam hikmah ghaibiyah disebutkan kalau orang ingin sukses itu harus ada aplikasi doa. Aplikasi doa itu pertama itu harus yakin dulu. Pertama dari niatnya ikhlas dulu. Setelah ikhlas yakin, kemudian mujahadah dan takhalluk itu di persyaratan orang itu doanya bisa diijabah setelah memenuhi syarat yang 5. Syarat doa yang 5 itu kan berarti merendahkan diri di hadapan Allah serendah mungkin, kemudian khufyah ya, menjiwai doa, kemudian takut doanya tidak dikabulkan, sangat mengharapkan doanya dikabulkan, terus yakin doanya dikabulkan. Itu sudah diangkat ya, itu tema itu. Jadi yang ketiga Y ini kita perlu adanya yakin. Melakukan apapun tanpa ada keyakinan itu tidak akan sukses. Jadi yakin, misalkan usaha duniawi sangat yakin, insya Allah sukses. Kalau orang yakin itu beberapa kali jatuh pun akan bangun terus. Artinya jatuh 1000 kali ya bangunnya 1000 kali lagi gitu loh. Itu karena konsepnya tadi tekun, ulet, yakin. Kemudian yang ke huruf yang berikutnya U. Ya, huruf yang berikutnya setelah Y U. U ini diambilkan untuk usaha. Saya ambilkan ayat 97 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man barang siapa amila beramal solihan amal yang baik, min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa dia mukminun percaya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh akan kami berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi ketika seseorang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah dia dalam kondisi beriman, Allah sudah menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Lah ini artinya kehidupan yang lebih baik ini harus diusahakan, sehingga harus ada usaha. Nah, usaha ini perlu kita kaji. Yang dulu mungkin saya pernah menjelaskan ya, sukses dengan 5M. Sudah menjelaskan. Kemudian L yang ada dalam tuyul berarti tekun, ulet, yakin, usaha,
lancar. Lancar ini bisa diartikan keseimbangan. Lah kalau orang seimbang jelas lancar kan? Nah, saya ambilkan ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa minhum, sebagian manusia, man, ada orang yaqulu yang mengucapkan rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, dalam dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat nanti, hasanatan, kebaikan, wa qina, dan jagalah kami adzabannar, siksa neraka. Ini untuk kelancaran harus ada keseimbangan tentang duniawi dan ukhrawi. Hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, isinya hasanah ini. Hasanah itu rizki yang mengalir, sebab usahanya tadi dengan dasar iman kan, di ayat tadi dalam usaha itu sudah dijelaskan. Beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dia dalam kondisi beriman, Allah menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Nah, dunia ini harus kita minta diberi dunia yang hasanah. Dunia yang hasanah itu ya isinya anak-anak soleh solihah, rizki yang mengalir, rizki yang lancar, rizki yang manfaat, rizki yang barokah. Kehidupan rumah tangga yang isinya berkah, isinya canda tawa tanpa adanya percekcokan yang panas. Nah, kehidupan yang seperti ini kan gak ada lain, contohnya Rasulullah kan. Contohnya Rasulullah. Jadi minta dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Nah, akhirat yang hasanah berarti orang ini masuk dalam ridho dan izin Allah, sehingga ketemu dengan para nabinya, para rasulnya. Kita sebagai muslim ya, jelas ketemu dengan baginda Nabi, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu inti hasanah di dalam akhirat. Nah, kelancaran ini dengan dunianya hasanah, insya Allah nanti di akhiratnya juga hasanah. Inilah yang dimaksud sukses dengan tuyul. Tekun, ulet, yakin, usaha, lancar, pasti sukses. Saya kira cukup, Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, dapat banyak sekali manfaat. Saya Abu Jimmy dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.